Tes cek mic. Oke, analisa market untuk hari ini 19 Mei, hari Kamis 2022. Hari ini bakal lumayan seru karena sebelum weekend kemungkinan kita bakal tahu untuk tren selanjutnya. Ntar kita bakal balik ke bullish setup bull market atau kita akan lanjut down sell off atau bahkan mungkin kapitulasi. Kita mulai analisa kita dari VIX. Nah, VIX di sini punya long original long setup yang berhasil dipertahankan dan di sini ngebuat double bottom. Kemungkinan kita bakal naik ke resisten sebelumnya. Ada kemungkinan kita bakal ngebuat triple bottom, maybe, kemungkinan. Dan long setup yang harus kita break untuk konfirmasi triple bottom, triple top. Kita bisa ngebreak $28,45 untuk mengonfirmasi jika kita ngebuat triple top di sini. Dan jika memang fix bakal ngebreak longnya, ngebreak $28, fix akan sell off, mungkin bakal retest atau mungkin bakal downtrend. Dan jika fix sell off downtrend, itu akan menjadi bullish case atau bull market untuk indeks dan risk asset lainnya, termasuk crypto. Di intraday tadi malam kita punya setup long yang kurang lebih seperti ini, tapi kita benar-benar nggak dikasih pullback untuk join trend, itu akan kembali ke resisten sebelumnya, dan ini akan bahaya menurut gua. Ini jarak yang sangat jauh untuk pullback, ini terlalu besar untuk di trade di intraday. Yang bisa kita perhatikan buat malam ini cuma long setup overnight ini. Nah, kalau bisa dilihat di sini sudah ngebreak. Ini kalau dibuatkan ke bawah belum break. Kalau ini dia bakal break long setup overnight ini sebelum close tadi malam ke high CC Eropa. Bisa dilihat di sini sudah di trade sekali, dua kali, dan ini kemungkinan yang ketiga. Dan kalau ini gagal, kemungkinan kita malam ini bakal punya short setup di fix dan long setup di risk asset, long setup di indeks dan crypto. Kalau ini gagal, fix akan punya short setup menuju support yang belum tentu bisa dipertahankan. Nanti kita bisa lihat jika dia terus naik di sini, terus grinding high, maka indeks akan terus strike sell off, strike down. Untuk malam ini fix bullish selama berada di bawah $31. Kalau bisa di break, kita kemungkinan punya long untuk intraday di risk asset. Kita lanjut ke S&P 500 atau YES. Di sini S&P 500 punya downtrend yang benar-benar rapi. Kita lihat di sini. Semua di trade di 50% retracement. Dan ini setup kita yang ketiga di minggu ini. Kita zoom in di 4 jam. Dan di sini kita kembali ke low yang sama. Ada kemungkinan ngebuat double bottom, maybe, kita nggak ada yang tahu. Jadi fix triple top, S&P double bottom. Nah, kita juga di sini nggak dikasih pullback, tapi langsung jatuh strike sell off ke previous low sebelumnya. Dan ini ada kemungkinan skenario double bottom. Tetap masih bearish selama berada di bawah $4.003 S&P 500. Dan yang kita bisa korelasikan dengan fix yang tadi, dengan fix long setup yang ini, adalah short setup di S&P yang ini. Jika ini bisa di break, short setup overnight-nya jadi break, kemungkinan kita akan punya long series menuju next resistance. Yang unik di sini sebelum close tadi malam kita punya short setup. Nah, seperti ini. Ini sebelum close. Dan kita punya reaksi di target. Jadi kita tandain 50% retracement yang ini. Ya. Kemungkinan di sini ada limit order yang sedang
aktif. Dan itu bakal ke-trigger lagi jika memang kita bakal bearish untuk S&P selama berada di bawah $4.003, dan kalau kita bisa nge-break short setup overnight-nya ini, kita bakal punya counter trend long menuju resisten itu. Nasdaq juga mempunyai sell off yang rapi di sini. Ini di trade di 382, trade 50% sampai ke target. Ini next short setup kita untuk daily. Kita zoom in ke 4 jam, kita juga nggak dikasih pullback. Sama kasusnya dengan S&P ya, di jam kita punya reaksi di target, ini ngeblow up. Kita perlu tandain kemungkinan sih ada limit order yang duduk di situ. Kita punya overnight short setup yang kalau di break kita bakal punya counter trend long menuju resisten itu. Nasdaq bearish selama berada di bawah 12.254 dolar. Bearish below. YM Dow menyelesaikan target profit short daily-nya, dan ini adalah next daily short setup yang memiliki target di 30.170 dolar. Zoom in ke 4 jam, 1 jam sama kayak S&P juga. Ini market close itu jam 4. Kita punya reaksi di profit target dan kita perlu tandain 50% kemungkinan ada limit order yang sedang duduk di situ. Juga punya short setup overnight yang kalau bisa di break ini akan menjadi konfirmasi kita bakal punya counter trend menuju resisten yang di atas. Dan kalau resisten yang besar ini di atas di break semua dan fix nge-break 28 dolar, itu akan menjadi konfirmasi triple top untuk fix dan double bottom untuk semua indeks. Oke. Mau nggak ngerti ya yang. Kita lanjut ke mata uang. Nah, USD Japanese Yen kalau kita lihat di monthly, kita punya target long di 137 dolar untuk target long di monthly USD Japanese Yen. Zoom in ke 4 jam, kita punya long, ekstensi long yang pertama berhasil mencapai target dan kemungkinan berada di ekstensi long yang kedua. Jadi di sini mungkin ini kalau kita hapus bisa gini ya. Kita perlu tandain aja di sini 618 ya. Oke. Nah, di sini ada kemungkinan dia ngebuat double top atau fail breakout high. Ya, bisa dilihat di sini udah di trade di 50% retracement dan memiliki target di 126,614 dolar. Tadi malam sebelum close kita punya short setup yang juga udah gua share di Discord seperti ini. Ya, ini jam 16. Ya. Belum close setup loss shortnya begini. Kita punya reaksi di 50% retracementnya dan reaksi di profit taking levelnya. Berhasil mencapai target. Next, short setup harusnya seperti ini dan kita juga perlu hati-hati karena ini dia balik ke low di tanggal 12 Mei. Jadi untuk USD Japanese Yen bearish selama berada di bawah 128 dolar. Dan kalau ini bakal sell off, seperti ini, misalnya dia squeeze naik lalu sell off, mungkin ya pokoknya kalau dia sell off langsung menyelesaikan target, itu bisa jadi pelemahan dolar, kecuali USD Japanese Yen, Aussie Euro dan British Pound sama-sama sell off atau sama-sama naik, itu berarti yen carry trade. Tapi jika USD Japanese Yen turun yang lainnya naik, atau USD Japanese Yen turun yang lainnya USD Japanese Yen naik yang lain turun, itu menandakan penguatan dolar. Kalau USD Japanese Yen naik yang tiga ini turun, itu akan menjadi pertanda penguatan dolar.
Tapi kalau semuanya bergerak satu arah sama semua, itu berarti yen carry trade. Jadi untuk USD Japanese Yen biris selama berada di bawah 128,943 dolar. Lanjut ke Aussie. Nah, Aussie di sini punya short yang sudah berhasil trade di weekly. Weekly sudah selesai short targetnya. Jadi trade 50% dan berhasil mencapai target weekly. Dan kalau kemungkinan kita punya next short setup untuk weekly-nya itu seperti ini, dan ini masih jauh dari harga yang sekarang 0,724 dolar. Di daily kita punya series short satu, ini di trade di 382. Kita ngebuat tradisional lagi di sini, trade 50% berhasil mencapai target, dan ini kemungkinan juga termasuk next short setup untuk daily-nya. Dan ini resisten lebih besar. Di intraday di 4 jam kita punya counter trend trade long yang sebelumnya yang membawa kita ke resisten di daily tadi. Kita sekarang berada di 2 setup, dan ini yang akan menentukan apakah bakal ada pelemahan atau penguatan dolar. Jika Aussie ngebreak 0,6919 dolar, ngebreak setup longnya, itu akan menjadi konfirmasi resisten ini dan penguatan dolar. Jika dia rally up bahkan ngebreak resisten yang di atas, ngebreak 0,70979 dolar, itu akan menjadi skenario pelemahan dolar dan bullish untuk risk aset. Semua yang berpairing dengan dolar bisa bullish kalau dia bisa ngebreak 0,709. Dia stuck di antara dua. Sama seperti mata uang yang lainnya. Euro berada di ekstensi short. Kita punya counter trend long. Sama bullish. Biris selama berada di bawah 1,06315 dan bullish selama berada di atas 1,02 untuk euro. Stuck di antara dua, dan ini yang akan menentukan apakah ada pelemahan atau penguatan dolar minggu ini dan minggu depan. GBP berada di ekstensi short daily. Sekarang berada di 382. Sebelumnya ada di trade di 382 ya. Sebelumnya ini 382 di trade. Ada kemungkinan kita bakal nge-trade ekstensi yang kedua di 382 lagi. Benar-benar agresif. Di intraday kita punya long series untuk GBP di trade sekali di 50% dan nge-blow up target, dan perlu diketahui kita sudah nge-break ekstensi. Kita juga, tapi di sini GBP belum nge-break full retracement long seriesnya. Hapus saja 82. Jika GBP rally up bahkan nge-break daily ekstensi shortnya, itu akan menjadi skenario pelemahan dolar. Jika dia ngebreak longnya, itu akan menjadi konfirmasi resisten 382 yang tadi, dan dolar menguat. Itu akan menjadi skenario bearish untuk semua risk aset, semua yang berpairing dengan dolar. Kita lanjut ke Bitcoin. Bitcoin ini time frame weekly. Di weekly kita punya short setup trade di 382. Sebelumnya juga sudah nge-trade di sini 382, berhasil mencapai target. Kita lihat trade 382 dan targetnya di 24.258 dolar. Ke daily time frame. Nah, di daily kita punya short yang juga di trade di bahkan nggak nyampe 50%. Dan di sini dia juga punya traditional short yang menjadi next anchor-nya untuk ekstensi. Blow up target di sini, dan kita gunakan high yang ini ke low sebagai anchor ekstensi. Jadi kan di sini tradisional di trade 50% dan nge-blow up target. Tapi yang sama kayak indeks gitu ya. Kita korelasikan BTC dengan indeks karena sama-sama risk aset. Dia punya short setup yang sama kayak di indeks, sama dengan S&P, full retracement-nya.
ini full retracement ya. Kalau di BTC dia full retracement yang high ke low yang ini. Tapi di sini BTC belum ngebreak long setupnya yang ini, belum dikonfirmasi resisten di atas. Sekarang kalau indeks dari rally up dan ngebreak resisten yang besar ini dengan konfirmasi double bottom, BTC bisa juga bakal ngebreak short setup yang ini, mungkin bakal squeeze ke resisten atau retest, atau mungkin bakal ngebreak. Gantung juga dengan kekuatan dolar malam ini. Semua berhubungan. Ethereum juga sama. Ya, target short di weekly $1.517 daily. Punya short setup di sini sebelumnya hasil mencapai target, bisa dilihat itu ada profit taking level reaction di bawah di hijau, di yang warna hijau. Ini tradisional dan berubah menjadi ekstensi pertama berhasil di trade sangat-sangat rapi di 50% retracement extensi short. Ini ekstensi short yang kedua, sama kayak Ethereum, dia punya short setup of the week sama kayak indeks juga, dan di sini dia belum ngebreak long. The battle of the trend, semua tergantung fix dan kekuatan dolar untuk malam ini. Lanjut ke gold dan crude oil. Nah, gold ini time frame weekly punya long setup yang sama dengan di setup long di monthly. Targetnya berada di $2.317. Tapi di sini gold gagal mempertahankan long series yang ada di weekly. Yang ngebreak 618 long weekly yang ini. Sebelumnya udah punya short setup yang di trade di 50% retracementnya dan ngeblow up target. Blow up target 4 jam. Jadi ini dari low anchor low yang tradisional short sebelumnya tadi ke new low. Trade 50% retracement short, blow up target, dan kemungkinan next resistance yang ada untuk short di daily gold itu yang ini, dari low tradisional short daily yang tadi ke most recent low. Kita punya counter trend long di sini belum disentuh ya 50% retracementnya, jadi ada kemungkinan kita bakal tetap squeeze higher. Gold masih bullish selama berada di atas $1.804 dan dia sudah mengkonfirmasi support ini ketika ngebreak short dari high ke low. Kita bakal tetap trailing ini malam ini jika memang ada entry untuk join trend ini, counter trend ini. Bullish selama berada di atas $1.815. Lagi-lagi ini juga battle of the trend ya. Tak di antara dua, masih bearish selama berada di bawah 1848. Crude oil di daily punya short setup. Memang di sini ada long setup, tapi kalau kita lihat di sini dia fail breakout. Ada kemungkinan fail breakout lagi. High yang sama dan dia nggak ngebreak 618 short daily-nya. Di intraday kita ngebreak long series. Jadi dia punya long tradisional di sini buat ekstensi dan ngebreak. Ekstensinya break, trennya berubah, trade sekali, 2 kali, dan kemudian kita bakal nge-trade yang ketiga kalinya. Jadi untuk crude oil bearish selama berada di bawah $111,28. Di malam ini lumayan seru. Kira-kira dolar akan menguat atau melemah? Kira-kira fix akan mempertahankan longnya atau enggak? Ini ada yang bingung, silahkan tanyakan di Discord. Sekian, terima kasih.